Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel ini, channel yang membahas alur cerita film. Film ini bergenre thriller yang biasanya menyajikan alur cerita yang menegangkan. Tapi yang satu ini di dalamnya terdapat unsur komedi, sehingga kita tidak tegang ya guys. Sebuah film bergenre thriller yang disertai komedi yang berjudul Sakini Dakini. Ini adalah sebuah film aksi laga dan komedi yang berbahasa Telugu India tahun 2022 yang disutradarai oleh Sudhir Farmadam dan diproduksi oleh Suresh Production Film. Film ini adalah film sebuah remake resmi dari film Korea Selatan tahun 2017 ya guys. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas ceritanya. Pada suatu malam, terdengar suara jeritan serta rintihan dan terlihat dua orang wanita yang sedang berlarian sampai akhirnya mereka pun ditangkap oleh gerombolan penjahat dan dijadikan tawanan. Inilah kisah Sakini Dakini. Ceritanya dibuka di pusat pelatihan kepolisian. Terlihat seorang wanita cantik yang juga salah satu kandidat di kepolisian ini ya guys, dan dia bernama Damini yang diantar oleh kedua orang tuanya, dan rupanya Damini adalah seorang putri dari seorang polisi. Dan di sisi yang lain kita juga akan diperlihatkan kandidat lainnya yang juga pemeran utama dalam kisah ini. Dia adalah Salini dengan diantar nenek dan sang ibu. Terlihat bahwa Salini sangat dekat kepada neneknya. Lalu sang ibu mengingatkan Salini atas semua yang pernah dia lakukan, namun berakhir dengan kegagalan, sehingga dia mengetahui bahwa Salini tidak memiliki tujuan hidup agar jangan kembali membuat malu keluarga mereka. Tapi meskipun begitu, kemudian ketika di dalam ruangan, tanpa sengaja Salini melihat ke arah seorang pria yang sedang mencuri dompet pria lainnya, dan petugas pun tiba. Kemudian meminta semua peserta untuk segera berbaris, sedangkan Salini dirinya hanya terus menatap si pencuri dompet yang bernama Hari, sehingga membuat si Hari menjadi sangat khawatir. Hingga tak lama kemudian Salini pun memilih untuk kembali keluar dari barisan, kemudian mendekati Hari dan berkenalan dengannya. Si Salini pun mempertanyakan perlakuan Hari tersebut, sehingga dengan cemas Hari menjelaskan jika itu adalah kebiasaan dirinya yang sulit untuk dihilangkan, dan itu malah membuat Salini justru mengejeknya jika Hari adalah salah satu contoh kecil dari seorang pencuri yang berkedok polisi. Sedangkan Hari yang merasa takut meminta Salini agar jangan membocorkan hal itu kepada siapapun. Ia berjanji akan melakukan apapun yang Salini inginkan, sehingga Salini yang setuju akan hal itu meminta Hari agar segera mengembalikan dompet orang tersebut kepada pemiliknya. Kemudian di saat Salini berada tepat di belakang Damini, dia pun mencoba untuk menyapa dan berkenalan dengan Damini. Namun Damini dengan wajah yang jutek tidak terlalu menghiraukannya, sehingga membuat Salini sangat merasa kesal dan langsung meletakkan tas miliknya di atas koper Damini, sehingga Damini dengan sigap menjatuhkan tas Salini, kemudian membersihkan tangannya agar kembali steril. Melihat hal itu, Salini pun menjadi semakin kesal dan berkata bahwa bersahabat dengannya adalah hal yang jauh lebih baik daripada menjadi musuhnya. Dengan mengibaratkan permainan kabadi, dan ini hanyalah sehelai rumput di matanya, akan tetapi Damini tetap tidak memperdulikannya. Dan di saat Damini sudah melakukan pendaftaran dan Salini pun maju menghadap petugas untuk memberikan surat keanggotaannya, dan ternyata Salini juga suka makan berbagai macam makanan. Lalu karena dalam masa pelatihan tidak diperbolehkan membawa makanan, maka semua makanan milik Salini harus disita polisi. Melihat apa yang dibawa oleh Salini, Hari pun mencoba bertanya disertai ejekan.
Dan Salini pun menjawabnya dengan mengumpamakan dengan kebiasaan hari mencuri, dengan makanan ini pula adalah kelemahannya yang sangat sulit untuk dihilangkan. Lalu tak lama kemudian, Direktur Gabungan Kepolisian yang memimpin jalannya pelatihan itu pun tiba di sana, dan dia adalah bernama Pratap, di mana kehadiran Pratap ini adalah untuk menjelaskan apa saja ketentuan yang berlaku dalam menjalankan pelatihan selama 14 bulan ke depan. Dan selain menilai kinerja calon anggota kepolisian, Pratap juga akan menilai kepribadian mereka, di mana mereka tidak akan masuk dalam kriteria. Maka Pratap tidak segan-segan mendiskualifikasinya. Setelah itu, di saat Damini selesai mengambil perlengkapan, dia pun segera menuju ke kamar yang telah dipersiapkan. Dan ternyata dia mendapatkan kamar yang sama dengan Salini. Dan melihat Salini meletakkan barang-barangnya serampangan, Damini yang tidak bisa hidup seperti itu memilih untuk tidak masuk ke dalam kamarnya. Sehingga dia pun meminta kepada petugas agar diberikan kamar yang lain. Namun karena tempat pelatihan, petugas itu pun menolaknya dengan tegas. Dan itu membuat Damini tidak memiliki pilihan lain selain harus kembali masuk ke dalam kamar tersebut. Dan ketika sudah berada di dalam, dengan cepat Damini merapikan ranjang yang telah dipenuhi dengan barang-barang milik Salini. Dan di saat waktu makan telah tiba, Damini pun merasa kecewa karena petugas yang memberikan telur menggunakan tangannya, sehingga merasa sementara Salini meminta kepada petugas agar daging ayam untuknya bisa ditambah lagi karena dia merasa kurang dengan ukuran nasinya. Tetapi si petugas malah meminta agar Salini mengurangi nasinya supaya seimbang dengan ukuran ayam yang dia terima. Dan ketika dia menatap ke arah hari, juga di saat dirinya melihat Damini yang sedang membersihkan telur miliknya, Salini memiliki sebuah ide. Dia pun berkata jika seseorang yang memasak ayam tersebut mungkin saja telah menjatuhkan keringat ke dalamnya, sehingga membuat Damini sangat merasa jijik dan menyingkirkan ayam yang dia miliki. Akhirnya Damini meminta kepada petugas untuk kembali membawa ayamnya pergi, namun dengan cepat Salini langsung mengambil ayam tersebut untuk dia makan. Dan ketika malam, terlihat Salini yang sering mengganggu Damini di saat sedang bermain laptop, sehingga membuat Damini menghentikannya. Tetapi setelah melihat Salini tertidur pulas, Damini pun kembali memainkan laptopnya. Ternyata dia ingin membaca email yang baru terkait pendaftaran studinya di Amerika Serikat. Dan keesokan harinya, jam beker berbunyi nyaring membuat mereka berdua terbangun dari tidurnya. Tetapi Salini memilih untuk melanjutkan kembali tidurnya, sedangkan Damini dengan sengaja membiarkan Salini tertidur begitu saja dan pergi untuk mengikuti pelatihan. Enggak lama kemudian, di saat Salini kembali terbangun, dia pun sadar jika dirinya telah terlambat. Dia langsung bersiap, akan tetapi karena keterlambatannya, Pratap yang berada di sana mempertanyakannya, namun Salini menjawab jika dirinya hanya terlambat 1 menit saja. Dan perkataannya membuat Pratap menjadi marah dan memberikan hukuman kepada Salini untuk segera melepaskan sepatunya, lalu berdiri di pinggir lapangan, sehingga di sana kakinya diserang semut merah, dan itu membuatnya mengeluh kepada Pratap. Tetapi Pratap yang marah berkata jika itu hanyalah hukuman 1 menit. Kemudian dia juga mengingatkan jika angka 47 mampu melesatkan 600 peluru dalam 1 menit, dan rata-rata orang yang biasa mampu berlari 500 meter dalam 1 menit. Dan jika dia bermalas-malasan, maka orang biasa tersebut mampu mengalahkannya dalam perlombaan. Bahkan jika jantung saat ini berhenti berdetak dalam 1 menit, maka sudah dipastikan jika dia akan dapat menghitung bintang di langit ke-7, sehingga dia meminta kepada Salini agar dapat menghargai waktu walau hanya 1 menit saja.
Dan karena merasa bersalah, Damini pun mencoba untuk meminta maaf kepada Salini. Tapi Salini yang sudah terlanjur kecewa tidak dapat membiarkannya begitu saja, sehingga dia mengancam akan membalas perlakuan Damini. Dan dia memulainya dengan menyimpan tumpukan sampah di lemari. Kemudian menyimpan rokok di dalam tasnya hingga membuat Damini merasa ketakutan. Namun, meskipun begitu, mereka pun masih menjalankan pelatihannya. Dan terlihat jika Salini tidak memiliki keterampilan apapun, sedangkan Damini hanya sibuk dengan kebersihan dirinya. Sehingga petugas pelatihan pun mulai menyadari kalau Damini maupun Salini adalah kandidat yang paling buruk di antara yang lain. Dan dia juga mengatakan hal tersebut kepada Pratap suatu ketika di saat Salini kembali masuk ke kamarnya. Dia merasa terkejut ketika mendapati seorang pengawas di sana yang telah mengetahui bahwa Salini dengan sengaja menyimpan makanan dari luar, di mana hal itu adalah ulah dari Damini. Maka dengan begitulah makanan-makanan itu pun langsung dibawa oleh pengawas tersebut. Karena marah akan hal itu, Salini langsung membalasnya dengan menghancurkan laptop milik Damini, sehingga terjadilah perkelahian di antara mereka yang menjadi pusat perhatian para peserta yang lain. Dan karena perkelahian itulah mereka berdua pun diharuskan untuk segera menghadap Pratap di ruangannya. Kemudian dia menegaskan kepada Damini bahwa tindakan yang baru saja dia lakukan bisa saja mencoreng nama baik orang tuanya yang merupakan anggota polisi. Tapi yang paling membuatnya marah adalah ketika mengetahui jika Salini tidak memiliki tujuan hidup, khususnya dalam ikut pelatihan tersebut, di mana hal itu sangatlah bertolak belakang dengan para peserta yang lainnya. Itu sebabnya dia menyebut Salini sebagai manusia yang tidak berguna. Lalu di saat Salini menatap tajam ke arahnya dengan tegas, Pratap langsung menegaskan bahwa hal itu tidak ada gunanya, mengingat jika dirinya juga tidak akan mampu berbuat apa-apa. Kemudian sebagai hukuman atas apa yang telah mereka lakukan, mereka berdua pun akhirnya diharuskan untuk membersihkan ruangan makan selama sebulan penuh. Dan karena tidak ingin semua harapannya hancur, Damini pun memutuskan untuk tidak lagi terlibat masalah dengan Salini. Sehingga membuat Salini bertekad untuk bisa lebih baik darinya dalam segala hal, entah itu kekuatan fisik ataupun keterampilan menembak. Sementara di sela-sela latihan yang sedang mereka lakukan, Pratap kembali menjelaskan jika dalam kasus penculikan 5 jam pertama sangatlah penting bagi para petugas, karena di 5 jam tersebut kerap disebut sebagai jam kritis sebelum terjadi sesuatu terhadap korban. Hingga beberapa bulan kemudian, seluruh peserta didik pun diberikan tugas terakhir oleh Pratap untuk menguji seberapa banyak pengetahuan yang telah mereka pelajari agar bisa menentukan siapa yang akan naik ke level selanjutnya, di mana dalam ujian fisik ini para peserta diharuskan untuk berlari memutari hutan hanya dalam 1 jam sebelum mereka kembali ke titik awal. Dan setelah peluit dibunyikan, mereka semua pun langsung berlari mengikuti rute yang telah ditentukan. Namun karena terlalu fokus berlari, Damini tanpa sengaja tersandung oleh sebatang ranting pohon yang mengakibatkan kakinya menjadi terkilir. Dan pada saat itu tak ada satupun peserta yang bersedia untuk membantunya, dikarenakan mereka semua juga mengejar waktu. Sehingga Damini terpaksa harus meminta pertolongan kepada Salini yang saat itu tengah melintas di hadapannya, hingga berulang kali memohon agar Salini bersedia untuk membantunya.
Sementara di saat Pratap mengetahui jika ada 2 peserta yang masih belum tiba di titik awal, dia pun langsung meyakini bahwa mereka berdua adalah Salini dan juga Damini. Oleh sebabnya, dia berpesan kepada anak buahnya untuk segera meminta mereka berdua menghadap ke ruangannya. Namun tak lama kemudian, Pratap pun terdiam melihat Salini keluar dari dalam hutan sambil menggendong Damini. Sementara Damini karena tidak ingin membuat Salini dihukum atas keterlambatannya, Damini segera menjelaskan kepada Pratap atas apa yang terjadi dan bahwa peserta yang lainnya tidak ada yang bersedia untuk membantu Damini. Pratap pun merasa sangat marah sebab meskipun semua yang mereka telah pelajari di sana akan berguna pada situasi tertentu, tetapi niat untuk menolong sesamanya yang nantinya akan menjadikan mereka sebagai pemenang. Sehingga Pratap akhirnya memutuskan hanya mereka berdua lah yang berhasil lolos dalam ujian tersebut. Kemudian dia juga meminta kepada peserta yang lainnya untuk kembali berlari mengelilingi hutan sebagai hukumannya. Dan mulai saat itulah hubungan di antara mereka berdua pun perlahan semakin membaik. Bahkan untuk membalas kebaikan Damini yang sering memberikannya beberapa potongan ayam, Salini pun hingga memberikannya sebuah hadiah berupa laptop yang baru untuk menggantikan milik Damini yang pernah dia hancurkan. Dan ternyata setelah perselisihan di antara mereka berhenti, kemampuan menembak mereka berdua pun semakin meningkat. Di mana menurut catatan panitia, mereka berdua adalah penembak terhebat di akademi untuk saat ini. Setelah menyelesaikan beberapa rangkaian pelatihan selama beberapa bulan terakhir, mereka semua pun diajak berkunjung ke ruang kendali yang berada di kantor pusat. Tetapi sebelum masuk ke dalam, petugas sempat memperingatkan kepada mereka berdua untuk tidak berbuat yang macam-macam. Tapi peringatan tersebut tidaklah berarti, karena setelah melihat ada banyaknya layar di ruang kendali, Salini malah meminta kepada petugas yang bernama Brahmana untuk diputarkannya sebuah film di sana. Tak lama kemudian, dikala Brahmana sedang memberikan mereka penjelasan tentang kamera CCTV yang terpasang di seluruh kota, Damini sempat menyadari jika ada seorang pencuri yang terekam di salah satu layar. Tetapi meskipun hal itu terlihat sangat jelas, namun Brahmana masih tetap menyikapinya dengan santai, seolah kejadian tersebut memang kerap terjadi. Bahkan dia juga mengancam tidak akan meluluskan mereka berdua jika mereka terus saja menyinggungnya. Dan singkat cerita, di sela-sela latihan, Salini pun memutuskan untuk meluangkan waktunya untuk menghubungi sang nenek agar bisa melepas kerinduannya. Dan ketika melihat kedekatan antara Salini dan keluarganya, Damini sempat ingin menghubungi ayahnya, namun dia langsung mengurungkan niatnya begitu saja. Dan beberapa hari kemudian, di saat Salini mendapatkan informasi jika aktor idamannya seringkali datang ke tempat hiburan malam yang berada di wilayah mereka, dia akhirnya memutuskan untuk datang ke sana mengajak Damini ketika mereka liburan nanti. Dan ketika sudah berada di sana, kebahagiaan pun nampak jelas di wajah mereka, mengingat jika selama ini mereka berdua hanya sibuk berlatih sehingga tidak memiliki waktu untuk bisa bersenang-senang. Setelah Salini mengetahui bahwa ada seorang waiters yang sedang membawa minuman gratis, tanpa berpikir panjang dia pun langsung mengambil semua minuman tersebut. Padahal itu adalah pertama kalinya dia mengkonsumsi alkohol, tetapi dia tidak menghiraukannya karena bagi Salini yang terpenting adalah yang gratisnya. Tapi sayangnya sebelum dia berhasil bertemu dengan aktor idamannya, Damini langsung mengajaknya kembali ke akademi karena waktu berlibur mereka telah selesai. Kemudian di tengah perjalanan mereka pulang, untuk pertama kalinya Damini menjelaskan bahwa 3 minggu lagi dia akan segera pergi ke Amerika untuk melanjutkan pendidikannya tanpa sepengetahuan kedua orang tuanya. Karena menurut Damini,
orang tuanya tidak akan pernah bisa mengerti apa yang dia inginkan. Oleh sebab itu, dia telah memutuskan akan menghubungi mereka jika dirinya sudah berada di Amerika nanti. Lalu di hadapan Damini, Salini juga menjelaskan jika sebenarnya ayahnya sudah lama meninggal dunia. Dan agar dirinya tidak kekurangan rasa kasih sayang, sang ibu selalu memberikan apa yang dia inginkan. Mungkin itulah yang menjadi alasan kenapa hingga kini dirinya masih belum memiliki tujuan hidup. Tetapi di saat mereka berdua tengah asik bercerita, secara tiba-tiba ada beberapa orang pemabuk yang mengendarai motornya dengan ugal-ugalan sehingga membuat sebuah mobil putih hampir saja menghantam mereka berdua karena harus menghindari pengendara tersebut. Tetapi untungnya ada seorang gadis bernama Priya yang langsung sigap untuk menyelamatkan mereka, yang pada akhirnya malah membuat kakinya menjadi terluka. Sementara meskipun mereka sempat berniat untuk membawanya ke rumah sakit, tapi Priya langsung menolaknya karena dirinya harus segera pergi menemui seseorang. Dan setelah menyadari jika makanan milik Priya telah hancur berserakan, Damini segera bergegas untuk membelikannya makanan yang baru sebagai ucapan terima kasih mereka. Tak lama kemudian, di saat mereka sudah terpisah untuk kembali melanjutkan perjalanan masing-masing, Salini sempat menoleh ke arah belakang untuk mengembalikan gelang milik Priya yang masih tertinggal di jalan. Tiba-tiba mereka sangat terkejut ketika melihat Priya telah diculik sekelompok pemuda, dan karena tidak berhasil mengejar para pelaku yang melarikan diri menggunakan mobil tersebut, mereka pun segera meminta bantuan ke kantor polisi terdekat. Tetapi polisi yang bertugas pada malam itu tak ada satupun yang bersedia menanggapi laporan mereka. Bahkan ketika menjelaskan masalah ini kepada Pratap melalui panggilan telepon, Pratap malah meminta mereka untuk segera kembali ke akademi. Dan setelah mengingat kembali pelajaran yang telah mereka jalani selama pelatihan, Damini pun teringat bahwa untuk bisa menyelidiki sebuah kasus kejahatan, ada 3 cara yang sering digunakan, yaitu menyelidiki korban, menyelidiki bukti, maupun menyelidiki tempat kejadian perkara. Tetapi pada saat itu Damini masih ragu untuk bisa melakukannya. Bahkan dia juga sempat melangkah ke dalam kantor polisi, namun ternyata langkah yang diambil bukanlah untuk menyerah, melainkan untuk menutup pintu agar tak ada petugas yang bisa menghalangi mereka. Dan setelah melihat bungkus makanan yang pernah Priya bawa sebelumnya, mereka langsung pergi menuju ke toko makanan terdekat. Tetapi nampaknya hal itu tidaklah mudah seperti yang mereka bayangkan, karena dari semua penjual makanan yang berada di sana ternyata menggunakan pembungkus makanan dengan logo yang sama. Dan disinilah Salini mulai menunjukkan bakatnya, di mana dia segera mencicipi makanan yang pernah Priya beli agar dia dapat memastikan toko mana yang pernah Priya kunjungi. Dan setelah mengeksplorasi para pedagang di sana, akhirnya dia berhasil menemukan cita rasa yang sama dari salah satu pedagang yang dia yakini jika Priya memang membelinya di sana. Ternyata sangatlah berguna dalam penyelidikan mereka, sehingga akhirnya dapat mengetahui di mana lokasi tempat Priya bekerja dari keterangan si pedagang. Tetapi setelah menyadari jika Priya selama ini bekerja di tempat panti pijat plus selain untuk masuk ke dalam, itu sebabnya dia memutuskan untuk memainkan sebuah game agar dapat menentukan siapa yang nanti akan masuk ke dalam. Tapi karena peraturan dari permainan tersebut dia yang membuat, maka Daminilah yang terpaksa harus masuk ke dalam. Bahkan di saat Damini sedang sibuk mencari informasi, ia malah bersantai di luar sambil menikmati hidangan makan malamnya. Dan tak lama ada seorang pria berhidung belang yang mencoba untuk merayunya. Hingga kemudian setelah dia menyadari jika ada 2 anggota polisi yang datang untuk melakukan razia,
Salini sengaja membuat keributan dengan cara memukul si pria itu. Hal itu dia lakukan untuk bisa mengulur waktu dikarenakan Damini masih berada di dalam. Selain berulang kali memukul pria tersebut, dia juga dengan tegas mengancam akan membunuhnya. Dan pengalihan yang dia lakukan berjalan sesuai rencana, karena kedua polisi itu juga ikut mengejarnya. Sementara setelah Damini menjelaskan kepada karyawati yang berada di sana jika gadis yang dia cari memiliki tato kucing di bagian lengannya, akhirnya dia pun dapat mengetahui nama sekaligus tempat tinggal pria, di mana menurut penjelasan si karyawati, dia sudah tidak lagi memiliki keluarga. Itu sebabnya dia hanya tinggal bersama 2 orang gadis yang dia rawat. Dan setelah mendapatkan informasi tersebut, tanpa berbuang-buang waktu, dia pun langsung menghampiri Salini yang saat itu masih dikejar oleh anggota polisi. Tetapi karena masalah pria lebih penting, Salini tidak memiliki waktu untuk menjelaskan apa yang sebenarnya sedang terjadi kepada dirinya. Pun di saat mereka sudah tiba di tempat pria, di sana dibukakan pintunya. Dan ketika mengetahui jika mereka berdua dari Akademi Kepolisian, Nando segera pergi melarikan diri melalui pintu belakang. Dan disinilah mereka baru menyadari jika Nando lah pelaku yang sedang mereka cari. Karena itulah mereka pun langsung melakukan pengejaran, dan setelah berhasil dilumpuhkan, akhirnya terungkaplah jika Nando ini merupakan kelompokan sindikat perdagangan manusia, di mana hal itu terlihat jelas dari pesan singkat yang Nando kirimkan kepada seseorang yang bernama Rafiq, yaitu berupa rincian nama gadis yang akan segera dia kirimkan dan yang menjadi targetnya. Dan yang menjadi targetnya selama ini adalah gadis yang sudah tidak memiliki keluarga sama sekali. Sementara menurut keterangan 2 gadis yang juga tinggal di tempat pria, ternyata mereka juga hidup sebatang kara karena seluruh keluarga mereka telah tewas terbunuh di peristiwa kebakaran yang pernah terjadi di beberapa bulan yang lalu. Sehingga selama ini prialah yang selalu merawat mereka. Oleh karena itulah mereka memohon agar pria dapat diselamatkan. Sehingga disinilah kita akan diperlihatkan dengan sosok Rafiq yang terlihat sedang datang menghampiri pria untuk menyuntikkan sebuah zat kimia secara paksa. Sementara setelah membaca dari situasi yang baru saja terjadi, Damini merasa sangat yakin jika para pelaku memang sengaja menargetkan gadis yang sudah tidak punya keluarga agar tak ada yang mencari mereka. Itu sebabnya hingga kini tak ada laporan penculikan yang datang ke kantor polisi. Hingga tak lama kemudian, setibanya di wilayah itu, si supir yang mengantarkan mereka pun sempat menjelaskan jika wilayah itu merupakan wilayah yang sangat rawan bagi perempuan. Tetapi nampaknya hal tersebut sama sekali tidak mereka hiraukan karena tujuan mereka adalah untuk menangkap Rafiq di restoran yang menjadi tempat pertemuan mereka. Dan agar bisa menemukan orang yang mereka cari setibanya di dalam restoran, Damini langsung mencoba untuk menghubungi Rafiq menggunakan ponsel milik Nando. Yang ternyata pada saat itu Rafiq sudah duduk bersama dengan kelompoknya yang tak jauh dari tempat mereka berada. Kemudian agar tak ada yang menyadari kehadiran mereka, Damini juga dengan sigap langsung mereject panggilan Rafiq yang mencoba untuk menghubungi ponsel Nando. Tetapi ketika gerak-gerik mereka berdua yang mencurigakan, Rafiq bersama dengan kelompoknya pun merasa curiga, dan kecurigaan mereka akhirnya terbukti di saat dia menyadari jika ponsel Nando berada di tangan Damini. Lalu agar mereka berdua mau segera mengakuinya, Rafiq bersama dengan kelompoknya sempat berulang kali memukul mereka. Dan setelah saling memandang untuk memberikan isyarat, akhirnya mereka berdua pun mulai melakukan perlawanan. Sehingga perkelahian pun terjadi.
Bahkan Salini juga sempat berada dalam kondisi yang terdesak di mana dia sudah di genggaman Rafiq dan hampir saja tewas terbunuh. Namun berkat kerjasamanya mereka berdua, akhirnya dia berhasil dilumpuhkan. Tetapi Rafiq bukanlah ketua dari sindikat tersebut. Sebab di tempat lain terlihat jelas jika Nandu sedang diinterogasi oleh ketuanya yang bernama Raka. Dan karena kesalahan yang fatal yang telah dia lakukan, Nandu pun harus tewas terbunuh di tangan tuanya. Dan setelah mendapatkan informasi dari Rafiq, akhirnya mereka berdua pun berhasil menemukan di mana lokasi para korban. Seorang gadis yang sudah terkapar dengan adanya bercak darah di atas ranjangnya. Dan tak jauh dari posisi gadis itu berada Damini juga menemukan adanya jarum suntik yang pernah digunakan oleh pelaku untuk melukai korbannya. Namun sayangnya, sebelum mereka berhasil menyelamatkan korban lain yang berada di ruangan yang berbeda, kelompok Raka sudah terlebih dahulu tiba sehingga membuat Damini hampir tak berdaya melawannya. Ketika melihat hal itu, Salini pun sempat berniat untuk membantunya. Tetapi ternyata kekuatan yang Raka miliki sangatlah jauh berbeda, sehingga membuat mereka berdua harus tertangkap seperti yang kita lihat di awal film tadi. Di mana pada saat itu Raka memang telah berniat untuk mengambil organ dalam tubuh mereka dengan dibantu oleh seorang dokter yang sudah dia kenal. Tapi tak lama kemudian, setelah Salini kembali tersadar dalam kondisi terikat, dia pun langsung berusaha untuk membangunkan Damini. Akan tetapi karena kejangkauan kakinya yang tidak sampai untuk menyentuh tubuh Damini, dia pun terpaksa harus meludahinya. Namun agar Damini tidak marah, dia mengatakan bahwa jika cairan tersebut hanyalah darah akibat perkelahian tadi. Dan dengan mengikuti rencana yang diberikan oleh Damini, akhirnya Salini berhasil lepas dari ikatannya. Meskipun tubuhnya juga harus merasakan sakit karena telah terjatuh dari ketinggian. Kemudian ketika menyadari jika pada saat itu seluruh anak buah Raka masih tertidur pulas, mereka segera berusaha untuk melarikan diri secara diam-diam. Namun tanpa disengaja, Salini malah menginjak tangan Rafiq sehingga membuat mereka semua tersadar. Dan setelah berlari cukup jauh untuk menghindari kejaran dari anak buah Raka, akhirnya mereka dapat selamat ketika sudah berada di depan kantor polisi. Tetapi di saat mereka masuk ke dalam untuk membuat laporan, Salini langsung merasa sangat terkejut karena dua polisi yang tadi mengejarnya ternyata bertugas di sana. Sehingga pada esok harinya lah mereka baru diperbolehkan untuk kembali di saat Pratap sudah datang menjemput mereka. Dan untuk membuktikan laporannya, mereka sengaja mengajak Pratap untuk datang secara langsung ke tempat para korban ditahan. Dan meskipun anak buah Raka sudah terlebih dahulu memindahkan mereka semua ke tempat yang lain, tetapi dengan adanya barang bukti berupa bercak darah yang masih menempel di ranjang, Pratap pun mulai percaya. Namun karena plat nomor kendaraan mereka tidak tercantum, mereka harus memeriksa CCTV secara manual agar bisa melacak di mana keberadaan mereka. Tetapi mengingat jika masalah itu merupakan kejahatan yang terorganisir, ataupun meminta mereka berdua untuk kembali ke akademi, karena semua yang mereka lakukan harus sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dan jika mereka masih menentang, maka mereka berdua terpaksa harus dikeluarkan dari pelatihan. Singkatnya, sebelum masuk ke akademi, Salini sempat datang menghampiri Pratap untuk mengutarakan kekecewaannya. Karena awalnya dia selalu menganggap jika Pratap sangat jauh berbeda dengan polisi yang lain. Namun ternyata semua itu tidak seperti yang dia pikirkan.
Sehingga Salini berpendapat bahwa Pratap hanya dapat mengajarkan nilai kehidupan tanpa bisa membuktikannya. Bahkan di saat Pratap mulai menatap tajam ke arahnya, Salini langsung mengembalikan ucapan Pratap yang dulu, yang pernah dia katakan, yaitu jika amarah yang kini Pratap rasakan tidaklah berarti, sebab dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dan pada malam harinya Damini pun tak kuat lagi menahan desak tangisnya ketika mengingat kembali bagaimana perlakuan mereka yang telah dilakukan oleh para pelaku, karena setelah dia selidiki lebih lanjut, zat kimia yang disuntikkan ke tubuh korban merupakan bahan berbahaya dan sengaja dipergunakan untuk membuat sel telur agar bisa menghasilkan jumlah yang lebih banyak, di mana sel telur ini nantinya akan dijual kepada klinik kesuburan untuk melakukan program bayi tabung yang sering disebut sebagai IVF. Dan di sinilah baru terungkap jika sebenarnya ada seorang dokter dari salah satu rumah sakit kesuburan yang selama ini telah bekerja sama dengan Raka agar bisa melaksanakan program tersebut. Bahkan di saat ada korban yang sudah terserang infeksi berat, maka mereka tidak segan-segan untuk menghabisi nyawanya begitu saja agar bisa mengambil organ dalam tubuhnya. Dan mengingat jika nomor kendaraan yang tidak terdaftar masih dapat dilacak secara manual, Salini dan Damini pun memutuskan untuk meminta bantuan kepada Brahmana. Dan hanya dengan sedikit pujiannya, Brahmana pun akhirnya bersedia untuk membantu mereka, meski harus memakan waktu yang lama. Kemudian sambil menanti laporan dari Brahmana, Damini sengaja menghubungi beberapa orang untuk mencari informasi tentang klinik mana saja. Dan menurut data yang tercantum, sudah ada beberapa klinik yang membelinya, seperti klinik Balaji, klinik Sinar Matahari, begitu juga dengan klinik Rajaji. Dan sambil mencari informasi tersebut, mereka berdua juga semakin giat berlatih. Hingga beberapa hari kemudian mereka berdua pun mendapatkan informasi dari Brahmana jika kendaraan yang mereka cari seringkali berada di wilayah Bacu Pali di minggu kedua dan keempat di setiap bulannya. Kemudian setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata klinik terdekat yang berada di wilayah Bacu Pali adalah klinik Rajaji. Dan ketika menyadari jika esok merupakan minggu kedua di bulan ini, mereka berpendapat bahwa kelompok Raka akan membawa korban ke rumah sakit tersebut. Itu sebabnya mereka harus segera pergi ke sana malam itu juga, sebelum semuanya terlambat. Meskipun mereka sendiri belum mengetahui apakah mereka bisa menyelamatkan 30 gadis atau bahkan bertambah menjadi 32 orang, karena termasuk mereka berdua. Mereka berdua akhirnya bertekad untuk tetap pergi dalam misi penyelamatan agar tak ada lagi gadis yang lain yang menjadi korban selanjutnya. Dan setibanya di sana, tanpa membuang-buang waktu, mereka segera membawa paksa seluruh korban masuk ke dalam ruangan. Hingga tak lama kemudian, di saat Rafiq bersama dengan beberapa anak buahnya sedang berjaga di basement, mereka pun dikejutkan dengan kehadiran Damini dan juga Salini, karena ternyata
Saat berada di dalam bajai, mereka berdua sudah menyadari kemunculan kelompok Raka. Mereka segera meminta kepada si supir untuk segera memutar balik. Lanjut cerita, sebelum melakukan serangan melawan kelompok Rafik, mereka terlebih dahulu melemparkan 2 bom asap untuk mengalihkan perhatian musuhnya. Dan setelah berhasil mengalahkan seluruh penghalang yang berada di basement, mereka segera bergegas masuk ke dalam mencari keberadaan para korban yang lainnya. Karena menurut keterangan resepsionis yang bertugas di sana, mereka semua berada di lantai ke-7 untuk melakukan operasi yang dilakukan oleh seorang dokter bersama dengan kedua asistennya. Dan yang menjadi korban di operasi pertama ternyata adalah pria. Namun ketika Salini dan juga Damini sudah tiba di lantai ke-7, mereka pun langsung dihadang oleh Raka tepat di depan lift, sehingga mereka harus berhadapan dengannya lebih dulu. Di mana dalam perkelahian tersebut, selain mendapatkan banyak luka, Salini juga hampir saja tewas terbunuh. Tetapi dengan kecerdikan yang Damini miliki, dia segera bergegas memadamkan listriknya untuk memberikan waktu kepada Salini agar bisa pergi menyelamatkan diri. Kemudian setelah listrik kembali dinyalakan, mereka berdua pun mulai melakukan serangan secara bersamaan, dan pada akhirnya Raka pun berhasil dilumpuhkan. Bahkan selain bisa menyelamatkan para korban, sang dokter juga kini telah ditahan oleh pihak yang berwajib, sehingga nantinya tidak ada yang seperti ini. Dan setelah semuanya berakhir, di Akademi Salini menjelaskan kepada Pratap jika dulunya dia memang tidak memiliki tujuan hidup sama sekali, tetapi semuanya telah berubah. Dan menurut Damini, mereka hanya petugas biasa, tetapi kini mereka mengerti akan apa nilai dari pekerjaannya sebagai seorang polisi yang sesungguhnya. Oleh karena itulah mereka berdua hanya akan melakukan apa yang menurut mereka benar. Tapi sayangnya misi penyelamatan yang mereka lakukan mendapatkan kecaman keras dari panitia di akademi karena dianggap dapat membahayakan nyawa orang lain yang sedang dirawat di sana, di mana hal itu telah melanggar peraturan yang berlaku. Itu sebabnya mereka harus segera dikeluarkan. Tetapi di dalam rapat tersebut, Pratap menegaskan bahwa dirinya ingin tetap mereka berdua berada di akademi, mengingat jika mereka sudah berhasil menyelamatkan banyak nyawa hanya dalam satu malam, berbeda dengan petugas lainnya. Tetapi untuk bersikap lebih adil, Pratap akan tetap menghukum mereka dengan cara yang dianggap lebih adil. Tapi meskipun Prataplah orang yang telah membela mereka, tetapi di hadapan mereka berdua Pratap tetap bersikap sebagai petugas yang tegas. Dan sebagai ucapan terima kasih atas pertolongan mereka, pria bersama dengan kedua anak asuhnya pun datang untuk memberikan mereka makanan. Bersama dengan itu, film pun selesai. Nah, jika dilihat dari versi reviewnya aja, ini udah keren dan sangat menghibur karena film ini sangat menarik. Dan secara keseluruhan, filmnya asik untuk disaksikan. Dan pesannya adalah bahwa inilah tugas seorang aparatur negara, karena sesungguhnya sebagai pihak yang berwajib, apapun kondisinya harus berada di garda terdepan, menciptakan efek jerah bagi para penjahat. Dan karena nasib publik itu harusnya memang didahulukan. Oke ya, mungkin sampai di sini perjumpaan kita. Dan jika kalian suka, like, komen, dan kalau ada kesalahan kata-kata, mohon maaf. Sekian dulu pembahasan alur cerita film kali ini, dan nantikan video selanjutnya ya. Dan terima kasih sudah menonton. Semoga Anda semua diberi kesehatan dan ditambahkan rezekinya. Dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya. Wassalamualaikum.